bioteknologi, apa yang kalian pikirkan? Apakah para superhero yang memiliki kekuatan super hasil rekayasa genetik atau hewan-hewan unik seperti glowfish atau domba Dolly hasil cloning? Namun, tahukah kalian sebenarnya kalian sudah akrab dengan hasil bioteknologi? Bahkan pagi tadi kemungkinan kalian ada yang sarapan dengan hasil bioteknologi. Contohnya seperti roti, keju, yogurt, atau produk khas Indonesia tempe. Mau tahu apa itu bioteknologi? Yuk kita sama-sama belajar bersama Ibu Rahmi Widiatri, guru biologi di SMA Negeri 3 Banjarmasin. Tujuan pembelajaran kita adalah untuk mengetahui apa sih bioteknologi dan beberapa peranannya bagi kehidupan manusia. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip ilmiah. Jadi, bioteknologi secara umum dapat diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip dan rekayasa pengolahan bahan oleh agen-agen biologi seperti mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan serta manusia, dan juga enzim untuk menghasilkan barang, jasa yang tujuannya untuk memenuhi kehidupan manusia. Dalam penerapannya, bioteknologi menerapkan 3 prinsip dasar. Yang pertama adalah mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan. Kemudian yang kedua adalah penerapan teknologi, dan yang ketiga adalah produk atau barang dan jasa yang dihasilkan. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi konvensional itu sangat sederhana atau tradisional karena teknik dan peralatan yang digunakan sangat sederhana. Pada prosesnya, bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik secara alami. Manipulasi bisa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat kondisi lingkungan, tetapi belum sampai pada tahap rekayasa genetika. Kalaupun ada, hanya merupakan rekayasa genetik yang sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Kelebihan bioteknologi konvensional yang pertama adalah murah, sederhana, pengaruh jangka panjang biasanya sudah diketahui. Kemudian bioteknologi konvensional juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik, kemudian hasilnya tidak dapat diperkirakan. Yang ketiga adalah memerlukan waktu yang relatif lama serta perbaikan genetik tidak terarah. Jenis bioteknologi berikutnya adalah bioteknologi modern yang merupakan bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetika ataupun teknologi yang lebih canggih untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Bioteknologi modern sangat erat dengan rekayasa genetika karena manipulasi yang dilakukan bukan hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuh, melainkan juga dilakukan pada susunan gen dan kromosom makhluk hidup. Kelebihan bioteknologi modern. Yang pertama, perbaikan sifat genetik dapat dilakukan secara terarah. Yang kedua, dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Yang ketiga, dapat menghasilkan organisme dengan sifat yang baru. Dan yang keempat adalah hasilnya dapat diperhitungkan. Kemudian, bioteknologi modern memiliki beberapa kelemahan, yaitu biayanya yang digunakan relatif mahal, kemudian harus memerlukan peralatan yang canggih, serta pengaruh dalam jangka panjangnya belum diketahui. Jadi, beberapa bioteknologi telah merambah beberapa bidang kehidupan manusia, seperti bidang pangan, pertanian, peternakan, bidang kesehatan, serta obat-obatan.
Produk olahan bioteknologi di bidang pangan yang pertama adalah makanan khas dan asli Indonesia yaitu tempe yang merupakan hasil dari fermentasi kedelai dengan jamur Rhizopus parizae untuk menghasilkan hifa yang berbentuk putih untuk merekatkan penerapan bioteknologi di bidang peternakan. Misalnya adalah hewan transgenik. Hewan transgenik adalah hewan yang genomnya telah dirubah melalui transfer satu atau beberapa gen dari spesies ke spesies yang lain sehingga dihasilkan beberapa spesies yang unggul. Kemudian ada cloning. Cloning adalah transplantasi gen atau pencakupan gen di dalam nukleus yang digunakan untuk menghasilkan individu yang sama persis dengan induk. Bidang pertanian, contohnya adalah kultur jaringan. Kultur jaringan artinya membudidayakan satu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat yang sama seperti induknya. Bidang kesehatan, contohnya adalah proses pembuatan vaksin. Vaksin merupakan produk bioteknologi yang dilakukan dengan cara melemahkan bakteri atau virus menghasil penyakit. Obat-obatan, contohnya adalah pembuatan antibiotik penisilin yang dihasilkan dari bakteri atau jamur yang merupakan mikroorganisme yang toksinnya sudah dilemahkan. Nah, adik-adik, itulah tadi pembahasan tentang bioteknologi serta beberapa penerapannya dalam kehidupan manusia.